إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab bin rahimahullahu taala di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif fima limawasimil ami minal wadhaif tentang tugas-tugas di bulan Hijriyah termasuk bulan Safar, dan kita berada di bulan Safar. Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala menegaskan ada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar Safar yang mendidik kita, mendidik jiwa kita, mentarbiah akhlak dan adab kita kepada Allah Azza wa Jal, kepada sesama manusia dan juga kepada makhluk Allah yang lainnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbicara terkait dengan bulan Safar, Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan la adwa wala hamata wala safar. Nabi mengatakan alaihi salatu wasallam tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada pengaruh merasa sial dengan suara burung, dan tidak ada kesialan dalam bulan Safar. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tiga hal yang Nabi nafikan dalam hadis yang mulia ini kata ulama kita. Yang pertama, Nabi mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada dampak buruk negatif sial dari sesuatu yang tidak berdasar kepada syariat, dan tidak ada pula kesialan di dalam bulan Safar. Ulama kita mengatakan orang-orang Arab jahiliyah dahulu ketika datang bulan Safar, maka mereka melakukan sebuah kemungkaran atau dua kemungkaran. Yang pertama yaitu mereka mempermainkan bulan haram, yaitu mengundurkan atau memajukan bulan Safar dan bulan Muharram sesuai dengan kehendak mereka, sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Padahal Allah Azza wa Jalla sudah mengharamkan berbagai macam kemaksiatan, peperangan, dan termasuk maksiat dengan berbagai jenisnya pada bulan haram. Allah mengatakan seputar 4 bulan haram tersebut, fala tazlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian pada 4 bulan haram itu. Maka orang-orang jahiliyah di zaman itu, mereka demi kepentingan pribadi mereka, jika ada peperangan, ada tujuan mereka yang ingin mereka capai, maka mereka memajukan atau mengundurkan bulan haram, karena bagi mereka bulan haram adalah bulan yang hendaklah dibesarkan, karena Allah Azza wa Jalla membesarkan akan bulan itu. Maka mereka mempermainkan bulan haram. Allah melarang berperang, Allah melarang untuk membunuh di bulan tersebut. Jika ada kepentingan, mereka mengatakan ini bukan bulan haram,
dan mereka mengatakan ini bulan Safar dan seterusnya, maka mereka ganti Muharram jadi Safar, Safar jadi Muharram demi kepentingan politik dan ekonomi hawa nafsu mereka. Sebagian mereka meyakini lagi bahwa bulan Safar adalah bulan yang sial. Sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang Arab jahiliyah dahulu sampai sebagian mereka meyakini adanya kesialan dalam bulan Safar, tidak boleh menikah di bulan itu, tidak boleh memulai bisnis dagang di bulan itu, tidak boleh melakukan hal-hal yang baik karena pada hakikatnya akan mendatangkan malapetaka dan keburukan pada bulan Safar. Ini keyakinan jahiliyah. Maka Nabi SAW dengan syariatnya yang mulia menafikan itu semuanya. Wala Safar, tidak ada kehinaan, tidak ada sial pada bulan Safar tersebut. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah melanjutkan di dalam kitab tersebut, kata beliau, ketika orang-orang jahiliyah, bahkan sebagian umat Islam yang lemah iman kepada Allah Azza wa Jalla, mengaitkan sakit mereka, mengaitkan persoalan ekonomi mereka kepada manusia, kepada keadaan alam, kepada hari-hari, kepada manusia, ini menunjukkan kelemahan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kelemahan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, tawakal itu adalah qata al-istishraf bil ya'si minal makhluqin, yaitu memutuskan segala bentuk harapan kepada makhluk siapapun itu dari makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagian salaf mengatakan bahwa sebagian dikutipkan dari Sufyan atau yang lainnya, orang yang tinggi tawakal kepada Allah, orang yang tinggi dan mulia tawakal kepada Allah Azza wa Jal adalah orang-orang yang mulia, sampai-sampai mereka membolehkan, yaitu orang yang sakit tidak usah berobat, orang yang membutuhkan, kata mereka, tidak perlu untuk mencari pekerjaan. Ini tingkat tawakal yang tinggi kepada Allah, karena sebab tawakal ada dua bagi mereka, yaitu sababul batin dan as-sababu az-zahir. Batinnya yaitu keharapan hati, menggantungkan hati hanya kepada Allah Azza wa Jal, tidak kepada siapapun. Dari sini Al-Imam Ahmad berdalil, kata beliau, dari sinilah Rasulullah SAW ketika beliau makan bersama orang yang kena penyakit kusta, tangannya kena penyakit menular, Nabi mengatakan, kul, makanlah bersama kami, bismillah, dengan nama Allah, thiqatan billah wa tawakkulan alaih, dengan penuh kepercayaan kepada Allah dan tawakal kepada Allah, bahwa tidak ada penyakit yang menular, tidak ada kebaikan dan keburukan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga berdalil, yaitu ketika Ibrahim alaihissalam ingin dilemparkan ke dalam api oleh raja yang jahat di zaman itu, maka datang Jibril alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam. Apa kata Jibril? Apa kata Ibrahim? Alaka haja? Jibril mengatakan, alaka haja? Apakah engkau membutuhkan bantuan? Kata Ibrahim alaihissalam, amma ilaika fala, adapun butuh kepadamu maka tidak. Yaitu tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin tawakal ini disalahfahami oleh orang-orang sufi, oleh orang-orang tarekat dan semisalnya, yaitu tawakal yang sampai di mana mereka meninggalkan akidah yang benar, meninggalkan ibadah yang benar, meninggalkan sunnah Nabi SAW, kemudian tidak bekerja dan semisalnya. Namun dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tawakal jenis ini adalah tawakal tertinggi jika Anda orang bertauhid kepada Allah, jika Anda orang yang beribadah yang benar kepada Allah, jika Anda orang-orang yang berjalan di atas sunnah Nabi SAW dengan cara yang benar. Tawakal yang kedua, kata ulama kita, adalah tawakal dengan mengerjakan as-sababu zahir,
yaitu sebab yang zahir, yang nampak dalam diri kita, dalam pandangan mata kita. Ingin sehat dari sebuah penyakit, boleh berobat. Boleh berobat. Dalam pandangan ulama yang begitu kuat tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kata mereka makruh berobat. Tidak perlu berobat. Anda sedang menyandarkan sembuh Anda kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua yaitu dibolehkan, yaitu bolehnya seseorang berobat karena dia adalah sebab yang zahir untuk mendapatkan sebuah nilai kesehatan dalam kehidupan kita. Maka mukmin itu hendaklah menyandarkan segala bentuk yang kebaikan yang ada dalam diri dia kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh menyandarkan kepada dirinya atau kepada yang lain. Maka bulan Safar, yaitu bulan meninggikan tawakal kita kepada Allah, meninggalkan penyandaran harapan kita kepada makhluk Allah Azza wa Jal, apalagi menyandarkan itu semuanya kepada perkara-perkara yang gaib, yang tidak didasarkan kepada agama Islam dan dalil-dalil syariat yang berbau kesyirikan, khurafat kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin, amma ba'du. Kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji orang-orang yang tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, bahkan Allah memerintahkan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, orang yang beriman hendaklah bertawakal hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Hanya kepada Allah lah orang beriman itu menyandarkan segala harapan dan kebutuhan dia dalam kehidupan dunia. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, alangkah butuhnya kita kepada tawakal di zaman ini. Zaman materi, zaman kita melihat dunia yang begitu menjanjikan, dunia yang begitu menipu. Banyak di kalangan kita luntur imannya, akidahnya, menyandarkan segala sesuatu kepada makhluk, lalu dia kecewa. Dengan sebab itu dia kecewa karena tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berharap dengan pekerjaan ini, di tempat pekerjaan ini, dari atasan tersebut dia berharap ada kehidupan yang nyaman, ternyata dia mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan dia. Itulah derita orang tersebut karena dia menyandarkan tawakal dia, harapan dia bukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia sandarkan kepada makhluk Allah Azza wa Jalla. Dalam rumah tangga dia, dalam berumah tangga, seorang suami berharap istri ini, perempuan ini akan membuat dia berbahagia. Dia lupa istrinya soleha dirinya, dia punya kekurangan, maka dia pun kecewa dengan itu. Dia lupa, dia tidak mengharapkan kebahagiaan itu dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam berorganisasi, di dalam bertetangga, dalam hidup bermasyarakat, hendaklah kita wujudkan yang namanya tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, gantungkan, harapkan segalanya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, karena orang-orang yang mengharapkan dari selain Allah Azza wa Jalla hanya akan mendatangkan kesedihan, kepedihan, penderitaan dan penyesalan yang tiada ujungnya, karena dia menyandarkan bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama kita mengatakan bahwa bulan Safar, bulan kita kembali mengingat, memperbaiki hati kita, tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan andalkan segala yang ada dari materi yang ada, keamanan diri kita, keamanan kendaraan kita,
keamanan lingkungan kita jangan sandarkan kepada manusia makhluk, akan tetapi kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu banyak doa Nabi ajarkan kita untuk mewujudkan makna tawakal dalam diri kita. Keluar rumah Nabi mengatakan, ucapkan doa Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwata illa billah. Siapa yang membaca doa tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan kembali ke rumahnya dengan cara yang aman. Dia sudah bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dia membacanya, ikhtiar membaca, kemudian dia fahami maknanya, dia fahami kandungannya. Kendaraan yang mungkin menjanjikan sistem keamanan yang bagus, super canggih, dia mengatakan tidak ada apa-apanya. Allah yang menjamin saya selamat di jalan tol dan semisal itu. Helm yang dia beli super mahal dan semisalnya, kata dia, tidak ada yang menjamin keselamatan kepala saya dengan helm ini. Allah yang menjaminnya. Sekarang kita lupa. Zaman kita sibuk mencari hal yang menjanjikan, bahkan dengan harga yang begitu di luar nalar kita cari untuk mewujudkan hal itu. Kita lupa ajaran tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Lupa ajaran tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Namun kata ulama, memang sebab tawakal ada dua, as-sababul al-batin dan as-sababul zahir, yaitu sebab batinnya, dan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang khusus di kalangan orang beriman, orang yang sangat tinggi ketakwaannya dan tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua yaitu mengerjakan as-sabab al-zahir yang terlihat dan yang nyata, dan itu pun boleh. Namun dari kedua jenis itu tempuh, belajarlah menjadi hamba yang tawakal pada poin pertama. Bersandarlah kepada sebab batin, yaitu segala-galanya hanya kepada Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam. Semoga khutbah ini bermanfaat kepada kita semua, mengingatkan kita akan tugas-tugas ibadah hati dan tawakal kita kepada Allah Azza wa Jal, dan menjadikan kita sebagai hamba yang tidak bersandar kepada manusia, kepada makhluk Allah Azza wa Jal, yang membuat kita jatuh ke dalam kesyirikan kepada Allah besar dan kecilnya, dan akan mempengaruhi amal ibadah kita kepada Allah Azza wa Jal. Allahumma salli ala nabiyina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات ربنا إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بك اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم انصرهم اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين اللهم ارفع عنهم البلاء لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اجمع كلمة المسلمين اللهم اجمع كلمة المسلمين لا حول ولا قوة إلا بك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة